Simpel itu dulu ya. Boleh dong Mbak, Mas, ucapannya untuk anak-anak ulang tahun. Dan gitu ya, udah selalu keinget apa proses mereka lahir, karena kebetulan berdekatan juga sama Hari Prematur Sedunia. Jadi biasanya itu kalau pas udah deket-deket November itu tanggal itu aku mulai banyak tuh apa yang orang tua yang kami sama ya, maksudnya kelahiran prematur. Nah itu tuh jadi kenapa aku bilang aku sangat-sangat bersyukur, karena ya itu tadi kelahiran prematur itu kita sebenarnya memang orang tua harus apa ya ekstra ya gitu, karena dengan kondisi mereka terlahir prematur itu memang kita harus ekstra memantau tumbuh kembangnya mereka gitu loh. Jadi bisa dari apa ya pertumbuhan fisiknya gitu ya, lahirnya saja kan kecil banget gitu. Nah itu kayak gitu-gitu, terus kemudian mental bagaimana kita udah tahu nih, oh ya dari kondisi lahirnya yang maaf ya maksudnya dari organnya segala macam itu kan sebenarnya belum siap mereka dilahirkan. Nah itu kan mungkin kita orang tua takut kekhawatiran, oh ada bagaimana nanti pertumbuhan kembangnya mereka gitu. Nah kayak gitu-gitu, jadi spirit itu yang memang mungkin terlihat apa ya, jadi sedikit jadi ekstra untuk orang tua yang mempunyai anak riwayat kelahiran prematur gitu. Jadi kayak misalnya jaga kesehatannya apa, contoh ya kayak misalnya Bima, aku perhatiin sempet kita ada khawatir, aduh Bima nih bisa apa bicara nggak ya, karena waktu itu jaraknya lumayan jauh sama Tatiana, jadi Tatiana bisa berbicara beberapa kata-kata gitu, Bima belum terlihat, tapi alhamdulillah gitu. Jadi kalau mau ditanya sekarang nih perjalanan sudah 5 tahun, kami sangat-sangat bersyukur ya gitu. Kemarin juga sempat ketemu sama Dokter Tiwi yang merupakan salah satu saksi hidup bagaimana perjuangan Bima 33 hari di NICU. Dia senang banget sampai terharu, Masya Allah, apa maksudnya Cynthia gitu, anak-anakmu gitu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, aku ya itulah suka sentimental karena tidak pernah berhenti rasa syukur gitu atas perkembangan Tatiana Bima. Mbak, tahun ini di ujian kelima tahun ini Bima juga dalam keadaan sakit. Mbak sama Mas Surya sendiri jadi apa sih, sedih dan mungkin agak takut nggak sih Mbak? Iya, ini sebenarnya udah yang kedua kali terulang ya. Jadi waktu ulang tahun pertama ya? Apa ketiga? Enggak, masih kecil banget. Kedua kayaknya. Kedua kayaknya. Ulang tahun kedua itu setelah ulang tahun, jadi 2 hari setelah ulang tahun sama kayak begini. Jadi kondisinya batuk pilek, drop, dia nggak mau makan. Nggak mau makan, nggak mau minum 2 hari full, nggak ada cairan sedikit pun. Jadi akhirnya waktu itu opnam, jadi 3 hari ya. Iya 3 hari. Aduh, itu sorry, kita, nggak 2 hari. Kita sedih banget karena ya gimana ya, maksudnya anak masih kecil terus lihat kondisinya harus diinfus segala macam gitu. Dan darahnya tuh sampai nggak susah keluar. Biasanya darah kan masuk ke kita langsung keluar. Ini nggak mesti diginiin dulu karena udah saking padatnya. Jadi itulah kurangan cairan banget ini. Tapi mama sakit apa mungkin? Sakit biasa atau batuk pilek aja. Cuman dia itu kalau udah radang, aduh udah nggak mau makan, nggak mau minum. Apalagi kalau udah bibir pecah-pecah, tambah lagi. Sedotannya nggak mau. Gitu. Tadi malam mau nggak mau agak sedikit keras sama Bima. Kasih sampai kita berdua nangis, dia nangis, saya nangis. Baru ngeliat bapaknya, nggak pernah bapaknya nangis umur-umur. Baru papa, it's okay, baru aku minum ya. Jadi ikutan sedih lagi deh. Mas Surya sibuk syuting ya, apalagi stripping kan. Jadi ada rasa, aduh ini kayaknya kurang deh punya waktu buat Bima, apalagi Bima lagi sakit gini kan. Selalu. Ini aja saya udah harus ke sana. Makanya saya setiap minggu tuh, setiap hari Minggu itu biasanya nggak pernah mau ngambil kerjaan. Karena emang
udah buat anak-anak, saya punya anak-anak gitu, mau kemana, mau ke mall, mau kemana, ayo deh gitu. Jadi cuma punya waktu yang lebih panjang tuh hari Minggu. Nah, tadinya emang hari ini mau dibikin ramenya, cuman karena besok libur, jadi besok aja deh semuanya rame-rame gitu. Jadi gitulah. Nah ini juga saya ngerasa ada guilty feelingnya. Saya bilang sama Cynthia kemarin, yang aku lagi batuk pilek, aku gak usah pulang ya. Dia bilang, gak usah pulang, maksudnya gimana? Khawatirnya Bima, karena Bima sama sekali gak mau makan, gak mau minum obat apalagi. Jadi saya sampai kepikiran, udah deh saya gak usah pulang dulu sampai betul-betul sehat, baru saya pulang. Enggak dong, pulang ya. Akhirnya saya pulang dengan perasaan deg-degan. Bener, dalam waktu seminggu kena. Lebih cek lagi dari saya soalnya. Di lokasi syuting memang lagi banyak yang batuk pilek gitu. Jadi Kita untungnya alhamdulillah juga di lokasi apa? oh itu prokesnya ya, prokesnya apa? gila. Maksudnya kita Swab tuh terus jadi swab, hasilnya juga alhamdulillah. PCR Bukan itu sangat deh. Ini saya ke sana karena saya pulang harus swab lagi. Gitu nggak apa-apa. Cuman itu komitmen dari tim kita lah ya untuk menjaga di lokasi itu tetap aman gitu. Dan kita jadi nyaman gitu, kalau bekerja. Mas tadi kan sempat bilang mau nggak mau harus tegas gitu ya. Yes. Mungkin nggak sih misalnya tetap nggak mau makan atau minum atau lewat infusan atau baiknya di opnam atau seperti Kemarin kita sempat ke rumah sakit. Kalau lihat story ke rumah sakit 2 kali. Pertama dibawa Cynthia dulu, pas saya udah pulang, yuk dibawa lagi, dan kali ini disuntik. Cuma karena dia berontak terus, jarum suntiknya kan nggak mau kelepas terus kan, ketarik terus. Jadi saya yang parno jarum suntik. Ini anaknya Anaknya udah gitu tamam pandang bapaknya kan. Itu berarti lebih kuat mamanya ya. mamanya lebih kuat. Kalau saya ini mendingan dia berantem sama orang ini dari jarum suntik, besok aja berantemnya ya gitu. Tapi kalau lagi sakit gini suka rewel juga nggak sih? Mas? Oh iya. Ngatasinnya gimana? Ya itu tadi kan sampai, jadi kita tuh tadi malam pisah kamar. Jadi Bima sama Papa, Tatiana, karena Tatiana sebenarnya juga udah mulai batuk. Udah batuk. Gitu. Cuma karena dia itu masih mau makan minum, jadi kondisi tubuhnya lebih nggak lemah ya gitu. Kita nggak begitu khawatir lah. Jadi makanya kita pisahin nih gitu. Jadi biar jangan deketan dulu, supaya ya Tatiana juga nggak semakin parah juga kan. Yang sebenarnya kembar ya, maksudnya kayak suka ini nggak sih? Adanya mungkin sakit, kakaknya juga merasakan gitu. Iya sih, waktu bayi sebenarnya bukan karena kembarnya ya, karena kan gini, mereka kemana-mana kan maksudnya dempet berdua, main berdua gitu kan. Kayaknya itu. Nah, kenapa juga tadi malam kita akhirnya pisahin mereka tidurnya, salah satunya itu antisipasinya gitu. Kemarinnya Bima udah bilang, aku kangen kakak. Iya. Karena apalagi selama pandemi ini kan udah di rumah terus, belajar online terus, teman-teman jarang yang datang gitu. Terus kita juga membatasi sekali kan orang masuk. Ini jujur baru hari ini nih teman-teman beneran baru hari ini bisa silaturahmi di sini gitu. Dari kemarin banyak yang nanya ke rumah dong gitu. Aduh saya masih deg-degan gitu. Cuman hari ini saya ACC bos baru ya. Mbak, Mas, ini kan tadi aku sempat lihat Tatiana nyanyi ya, walaupun dia lagi duduk atau lagi ngapain. Itu kebiasaannya memang hari-hari seperti itu? Iya, dia memang senang banget bersenandung. Kalau Tatiana tuh senang nyanyi, Bima malah bikin lagu. Bikin lagu. Iya. Jadi dia tuh tiba-tiba, abang lagu apa gitu bikin sendiri ya? Atau enggak lagu apa, dia ganti liriknya. Misalnya contohnya ada nggak nih, Mbak? Apa misalnya naik kereta api gitu ya. Bima mau pergi, tut pakai sepatu merah, misalnya gitu. Ngarang sendiri gitu. Oke, tapi tahu yang aslinya kan. Jangan sampai itu yang dihafal kan. Bima tuh kalau lagi nggak sakit gini, dia tuh pasti jahil banget. Terus jahil banget. Apa kemarin yang dia ganti lirik-lirik juga tuh tidur tidur nyenyak, harusnya dia tidur minyak. Setelah diketawa, abang, tapi abang tahu yang benar. Iya mama, tidur minyak.
Yang benar tidur pijak mama itu salah, tidur nyenyak salah. Makanya kalau lihat dia lagi sakit gini, Iya kita ini masih mbaknya anak-anak aja, Mbak Yana yang itu sampai aku belum pernah lihat abang sekalem ini kata itu, jadi sedih. Gitu. Tapi hari-hari suka kerepotan ya sih, karena kan tadi Mbak Cynthia bilang luar biasa gitu ya hari-hari mereka, suka ngerasain kerepotan. Iya, luar biasanya karena sejak pandemi, percaya nggak, Tatiana Bima itu nggak pernah tidur siang. Jadi bener-bener beraktivitas, dari pagi gitu, kadang-kadang ini main apa lagi ya gitu, karena mereka tuh sebenarnya ya kita bersyukurnya ya, Tatiana Bima tuh mereka senang main. Jadi kalau ada mainan atau nggak ada yang nemenin main itu nggak akan lirik gadget deh gitu sama sekali, mereka nggak tertarik justru gitu, jadi mereka malah seneng main gitu. Jadi bisa mengalihkan ya. Iya, nah salah satunya juga kemarin yang aku akhirnya bikin itu kan si simulasi sekolah. Itu sebenarnya untuk mengisi lah, punya ada rutinitas. Oh iya, berarti jam segini sekolah nih sama mama, ibu guru mama, dan habis itu nanti sore main apa lagi ini gitu. Nah itu ide siapa tuh? Ide Mbak Cynthia langsung atau gimana? Iya, karena kan kita berdua kemarin tuh akhirnya ngambil keputusan untuk berhenti sementara dulu tuh kegiatan sekolahnya karena masih online ya. Sekarang gitu. Tatiana Bima ini masih belum bisa untuk Menikmati sekolah banget. online. Maksudnya daring gitu ya, daring namanya. Ya, daring. Cuman betahnya 2 menit. Habis Bima. itu Kalau Tatiana lumayan agak lama. iya, Bima itu 2 menit deh. Itu paling lama 2 menit tuh. Datang, halo, hilang. Yang sekolah ini bapak sama ibunya. Ya gitu. Jadi saya mikir udahlah, coba Nanti kamu kita aja tunggu dulu. kalau udah mulai tatap Tatap muka. muka ya. Karena memang yang kasih adalah social skill-nya. Itu yang memang jadinya hilang. Kita zaman dulu kan main-main, mah pergi dulu main gitu kan, pulang udah belepotan apa udah hitam gitu. Nah itu saya pengen anak saya tuh ngalamin itu semua gitu. Cuman karena pandemi ini ya mau nggak mau harus di rumah gitu, demi keselamatan dan keamanan mereka. Jadi moga-moga kondisi makin membaik, kita semua bisa kerja dengan lebih tenang ya semuanya ya, dan anak-anak juga bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya dan sekolah. Mbak, kalau boleh tahu Tatiana ada nggak sih mungkin cara menghibur Bima yang lagi sakit? Kan mereka dekat nih. Oh iya, kemarin tadi malam nih, jadi tiba-tiba si abang bilang kangen kakak. Karena kemarin tuh kan seharian kita pagi udah ke rumah sakit, terus ya kita pisahin kan, jadi abang sama aku, kakaknya sama mbaknya gitu, Tatiana. Jadi mereka seharian kemarin tuh nggak bersama-sama gitu loh, jadi emang kita pisahin. Itu tiba-tiba si abang kangen. Atau enggak Tatiana, dia bilang, Mama, aku sad. Kenapa? Ya Bima sakit, Bima mau ke rumah sakit gitu. Ya udah, terus dia tiba-tiba peluk, dia peluk Bima kemarin tuh. Abang, terus, kalau ini juga ala guru, jadi dia kayak menyerap. Abang, makanya abang itu harus makan healthy food gitu, karena itu yang bikin kuat. Lihat nih kakak makan brokoli gitu. Lihat sih abang yang lihat. Itu jadi emang mereka kayaknya walaupun usianya baru 5 tahun gini udah empati ya gitu, apalagi sama saudara kembarnya gitu. Kita belajar gitu tuh empati. Mbak, tadi belum sempat bahas nih, kue ulang tahunnya kan beda. Iya. Itu permintaan anak-anak Iya. atau gimana? Emang ya, maksudnya gini, mungkin karena juga Tatiana Bima kan kembarnya bukan identik kan gitu, jadi memang mereka karakternya tuh sebenarnya kuat masing-masing, seleranya apalagi gitu. Ya itu contoh salah satunya. Jadi ini sebenarnya baru pertama kali ya ulang tahun, kuenya 2. Jadi selama ini mamanya yang kurang mempelajari. Jadi selama yang sebelum-sebelumnya itu bikin kue 1 tapi gede gitu ya, terus tema apa gitu. Nah terus kita baru perhatiin, Lilin kok yang satu ngambek gitu. Tatiana, Ngambek. itu Lilin dia Nggak mau. Udah, terus akhirnya ada saudaraku yang bilang, Kak coba deh kuenya 2 gitu kan, mungkin dia oh iya ya ampun, nah gitu. Terus benar, nah pas tahun ini
aku tanya sekalian gitu kan, kakak buat birthday cake-nya kakak suka apa? Dia bilang aku Peppa Pig, abang Paw Patrol. Udah, dari awal kita bikin sesuai request mereka. Udah cukup. Terakhir boleh Mas Surya, mungkin kan di luar banyak orang tua yang terutama papahnya sibuk kerja gitu ya. Nah kalau Mas Surya sendiri punya tips nggak sih bagaimana menjalin kedekatan dengan anak di tengah kesibukan? Video call. Yang paling gampang sebenarnya video call dan nanyakan, tapi Tugas mama sudah ringan. memang gini, susah sih. Kalau saya orang itu harus touch, harus pegang betul. Jadi anak-anak juga kayaknya sama. Mereka harus bersentuh, harus tatap muka. Jadi kalau cuma di video sebentar, hai papa, dah, gitu doang. Papa kangen, aku juga kangen, dah, gitu. Udah gitu doang. Jadi itu pun yang membuat saya jadi 2 hari sekali pulang. Mau secapek apa di sana pulang. Gitu. Emaknya juga sama, ngambek kalau kita nggak pulang-pulang ngambek. tapi itu tadi kan, jadi yang suruh maju anaknya kan ngomong. Bilang pap suruh pulang gitu. Enggak disuruh, ngomong sendiri. Tapi Tanjana sama Bima sendiri suka rewel dan buat apa bilang sama Mas Surya supaya nggak kerja aja atau di rumah Oh enggak, gitu. mereka tahu. Iya. Karena Waktu itu yang lagi apa ya? enggak, Papa mereka nggak usah nanya. syuting, Papa nggak gitu. usah syuting, Bima kenapa? ya kayaknya. Papa kenapa harus syuting sih gitu. Saya jelasin. Papa harus syuting supaya Papa bisa nabung buat abang. Papa bisa beliin abang mainan, bisa beliin abang coklat, barang-barang yang abang suka gitu. Nggak apa-apa, Papa capek. Tapi abang nanti happy. Gitu doang. Dia akhirnya ngerti sih. Papa harus kerja karena mau beli coklat. Simpel itu dulu ya. Boleh dong Mbak Mas ucapannya untuk anak-anak ulang tahun dan doanya Pesan-pesan tentunya. dan Sweet. Punya melon. Iya, punya meloan. Buat anak-anakku sayang, melihat kalian tumbuh besar, dari mulai dinicu, dari mulai kehamilan ya, sampai dinicu 1 bulan 3 hari, berjuang di situ, dan sekarang pun masih berjuang dengan sakit, ya meskipun batuk pilek tapi masih. Papa doakan semoga kalian tumbuh sehat, soleh, soleha, cerdas, menjadi anak-anak yang punya banyak teman, banyak sahabat, dipercaya, jujur, dan jadi pemimpin di antara teman-teman. Itu doa Papa buat kalian. Tatiana Bima, pokoknya apapun Papa Mama lakukan itu semua karena Papi sangat sayang sama Tatiana Bima. Ingat lagu kesayangan? Kelak kau dewasa, kemanapun melangkah, cinta Papa dan Mama kan selalu bersamamu seumur hidupmu. Ada bersamamu. Meskipun dimanapun Mama Papa nanti udah nggak ada juga atau gimana, tetap itu ya kamu bawa cinta dalam hati. Oke, terima kasih. Boleh Kita berdoa.